Yang paling utama ya sebenarnya berawal dari, cita-cita yang mulia sih, Oh yaitu iya. orang tua pingin sekali anaknya itu akan, disebut, disebut yang terhebat, terbaik, juara, gitu-gitu kan. Terpaling-paling. Gitu kan. Secara keseluruhan intinya satu sih, orang tua ingin menjadi Superman kayaknya nih. Super super parent Parent, heeh. buat anaknya. Iya, tapi ternyata, dari hasil penelitian, hasil kajian, justru, super parent ini malah membuat, anak-anak dirugikan, Tadi ya yang kan? contohnya dia Susah tidak untuk berperan iya, dia dalam masyarakat. tidak diberikan tugas. Jadi, orang tua harus sadar bahwa anak-anak itu harus belajar membuat keputusan. Dari yang remeh-temeh dulu, anak kecil. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Dan kita kali ini akan membahas mengenai parenting atau pola asuh. Di episode-episode sebelumnya kita pernah membahas mengenai bermacam-macam pola asuh. Kali ini pun kita akan membahas mengenai satu topik yang berjudul over parenting. Apa itu over parenting dan apa dampak bagi pertumbuhan anak-anak kita? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah, apa kabar Ibu Helena? Luar biasa. Kita membahas mengenai pola asuh kali Ya, ini. itu kan selalu menyenangkan buat saya. Dan kayaknya pola asuh ini ada berbagai macam ya. Betul. Berbagai macam dari mulai teori-teori lama seperti ada pola asuh yang otoritatif dan juga permisif gitu ya. Dan sekarang tuh ada yang lagi sering dibicarakan juga yaitu over parenting. Nah, over parenting. Iya. Kalau dari judulnya aja kita udah tahu parenting pola asuh, over berlebihan. Pola asuh yang pola asuh berlebihan. Pola asuh berlebihan yang seperti apa ini maksudnya Bu Iya. Helena? Intinya adalah pola asuh di mana orang tua itu cenderung berlebihan gitu. Dalam hal apa? Dalam hal melindungi, terus dalam hal mengatur segala sesuatu tentang anak, ya kan? Bahkan hal yang kecil-kecil sampai soal sepatunya itu kok ada debunya gitu kan. Ya ampun. Ini nggak boleh kayak gitu, aduh nggak bisa deh kayak gini deh gitu misalnya. Terus pakai baju, kita kan namanya ke sekolah mungkin udah ada seragamnya ya. Tapi mungkin ada anak tuh mungkin mau dikasih bros-bros kecil gitu yang menunjukkan bahwa aku punya selera gitu. Enggak, jangan pakai gitu-gituan ya, enggak, mama nggak suka. Nah, akhirnya sering terjadi perdebatan antara anak dengan orang tua. Iya kan, karena anak maunya begini, sementara orang tua maunya seperti itu. Dan itu untuk hal-hal yang kecil sekalipun itu diurusin sama orang tua. Untuk hal-hal yang kecil lah ini berarti karena saking berlebihannya ya. Iya. Nah, berarti kita kan membahas di sini mengapa ini terjadi, ya kan? Apalagi tadi Bu Helena katakan ini sedang marak dibicarakan. Latar belakang ini kenapa sampai terjadi? Ya, yang paling utama ya sebenarnya berawal dari cita-cita yang mulia sih. Oh iya. Orang tua pingin sekali anaknya itu akan disebut disebut yang terhebat, terbaik, juara, gitu kan. Terpaling-paling. Gitu kan. Tapi kadang-kadang dia lupa bahwa anaknya ini adalah sosok manusia yang mungkin punya selera berbeda, punya prinsip berpakaian berbeda gitu kan. Tapi orang tua merasa bahwa kemauan dari anak itu sepanjang tidak sesuai dengan harapan dia itu akan ditolak gitu kan. Terus yang kemudian juga dia sangat alergi ketika dia melihat anaknya mungkin mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harapan dia.
dari orang lain. Padahal sebenarnya sepele. Kan nggak semua juga loh orang akan melakukan seperti yang kita mau ya Benar. kan. Misalnya kayak gini. Hei, apa kabar? Temannya mungkin begitu. Terus ini orang tua yang overprotective, kamu nggak boleh gitu sama anak saya ya. Itu menyakitkan buat anak saya. Waduh, langsung dimarahin. Akhirnya anak kita jadi malu kan. Iya. Mama kenapa sih kok kayak gitu? Nah ini kadang-kadang guru juga kadang-kadang kan perlu juga menegur Iya, anaknya. betul. Iya kan? Nah ketika anaknya cerita tadi aku tegur, aduh nih orang tua yang overparenting akan telepon gurunya. Saya minta penjelasan, kenapa anak saya ditegur? Jadi maksudnya kayak gimana sih sekolah? Kita nggak boleh menegur anak yang berbuat salah gitu. Padahal kan Iya kan? sekolah juga tuh kayak rumah kedua, ada Itu orang dia. tua yang Iya boleh kan? menegur. Nah itu dia. Jadi kan sebenarnya waktu kita percayakan pada orang tua, pada guru untuk bisa mendidik anak kita di sekolah, mestinya kan kita juga harus menghargai apa yang dia lakukan gitu kan. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak anak kita dimarahin? Karena kok dimarahin orang itu sebetulnya adalah bagian pendidikan loh. Ya, Iya kan? Ketika kita misalnya gangguin anak, misalnya anak kita mungkin mengganggu temannya, lalu temannya jatuh, lalu orang tua anak itu marah. Itu sebenarnya bagian dari pendidikan. Kenapa? Oh, ternyata kalau kita dorong orang dan kita bermain kasar, itu tidak menyenangkan orang lain ya. Kan gak enak dimarahin kan? Gak Iya. enak kan? Nah ya udah, berarti dia akan mendapat sesuatu pelajaran pada hari itu bahwa saya akan lebih hati-hati ketika bermain, nggak boleh dorong-dorong dengan kasar gitu kan. Jadi besok dia nggak ulang lagi. Tapi kalau kita misalnya lagi lihat anak kita bermain lalu didorong, lalu maksudnya mendorong temannya jatuh, lalu dimarahin sama orang tuanya, kita jadi berantem sama orang tua itu, ya kan? Akhirnya anaknya nggak belajar kan? Berarti nggak apa-apa dorong teman. Mamaku aja marah sama bapak itu. Berarti sebenarnya yang salah bapak itu aja. Kenapa marahin aku? Kan gitu kan. Dia nggak belajar dari kesalahan dia bahwa dia sudah berbuat sesuatu yang keliru. Melanggar hak orang lain untuk punya punya kenyamanan dalam bermain gitu kan. Dorong, rampas, ya kan, atau mungkin ngolok-ngolok gitu kan. Karena apa? Karena orang tuh belain dia kan. Nah itu dia. Nah, Jadi ini yang salah ya. iya, itu salah satu dan salah dua dari perilaku overparenting dari orang tua yang melakukan itu. Nah, dan itu yang melatar belakangi kenapa sampai kita membahas hal ini pada saat ini. Iya. Nah, overparenting, apa ciri-ciri yang biasanya orang lakukan, orang tua lakukan? Ya, yang paling tidak ada 4 sih, ada 4 hal ya. Yang pertama adalah biasanya nih orang-orang yang hidup di dalam keluarga di mana orang tuanya overparenting sering sekali berdebat sama orang tuanya. Berdebat itu perebutan kekuasaan. Saya maunya pakai baju ini. Mama bilang enggak boleh kayak gitu. Kenapa sih, Ma? Iya, itu warnanya sudah kuno. Misalnya gitu kan. Tapi itu perebutan kekuasaan dalam artian bahas hal-hal yang kecil ya, yang remeh-temeh gitu loh. Ya kan, remeh-temeh yang sebenarnya kalau oke lah kalau misalnya masalah yang besar seperti misalnya dia umur belum 17 tahun tapi dia mau bawa mobil di jalan raya, ya kan jelas itu nggak boleh. Dan itu kan bisa dijelaskan dengan dengan bijaksana gitu kan. Tapi kalau yang remeh-temeh sampai yang hal-hal kecil sekalipun anak-anak tidak punya keleluasaan untuk menentukan pilihan ini wilayah otoritas dia, betul. wah repot dong ya. Kamar, kamu nggak boleh kamarnya menghadap ke jendela, nggak boleh, nanti kena angin, masuk angin kamu, nggak boleh. Padahal dia pengen menikmati pemandangan, lihat ke langit gitu kan, masa nggak boleh sih, semuanya serba diatur. Terus yang kedua itu terlalu khawatir. Nah ini ciri kedua nih, orang tua yang punya kebiasaan mengasuh dengan pola over parenting ya, khawatir banget. Ma, aku mau ke ulang tahun temanku ya. Rumah siapa? Ya, rumah itu ada ininya nggak? Ada penjaganya nggak? Duh, nanti ada apa-apa lagi. Jangan-jangan nanti kamu dijebak. Nanti waduh panjang lebar. Padahal, Ma, itu kan sahabat aku dari kelas 1 loh, Ma. Masa iya sih aku nggak boleh ke sana? Yaudah deh, mau temenin dia. Ya ampun, masa sih anak SMP temen mamanya gitu. Apa kata dunia ya kan? Nah, berarti ini ada 2 ciri. Yang pertama ya, Bu Helena ya. Tentang overparenting. Kita masih akan membahasnya ciri-ciri berikutnya dan bagaimana untuk menanganinya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai over parenting. Dari terjemahan bebasnya saja kita udah tahu parenting pola asuh, over parenting pola asuh yang berlebihan. Segala yang berlebihan pasti ada akibatnya. Iya. Nah, tadi udah dikasih tahu dua ciri-ciri yang pertama. Yang pertama tadi adalah perebutan kekuasaan Iya. untuk hal-hal yang tidak Iya, penting. ingat setiap orang punya otoritas untuk menentukan sesuatu yang apa namanya dasar buat dirinya ya. Misalnya saya mau makan segini, ya kan? Atau saya makan nasi campur apa? Itu kan sebenarnya kan tuh bagian yang perlu dihargai Iya. sebagai hak dia kan. Namun tugas kita sebenarnya mengingatkan ya kan bahwa nak kamu makan 4 sehat 5 sempurna dong. Sekarang udah nggak gitu Udah, lagi ya. Sekarang udah apa namanya udah ada istilah lagi tuh yang piringku itu Iya. bahwa makanan harus ada sayur dan juga air putih justru ya kayak gitu. Nah itu kita perlu ingatkan. Tapi sampai ukurannya ini nasinya harus segini takarannya gitu. Wah itu benar-benar bikin anak jadi merasa tidak punya kuasa apapun dalam hidup dia. Itu yang ciri-ciri pertama. Yang tadi yang kedua Ibu Helena ciri-cirinya? Ya, jadi selain perebutan kekuasaan untuk hal-hal yang remeh-temeh terutama ya. Terus yang kedua tadi adalah dia tidak punya kesempatan untuk bisa bersikap sesuai dengan lingkungan sosialnya gitu ya. Terlalu khawatir dari orang tua. Tadi yang kedua. Iya, jadi dia mau jalan kemana itu harus ada prosedur yang waduh, iya kan? Kamu sama siapa, di mana, terus pulang jam berapa, detail banget gitu. Terus nanti kamu ntar makan apa di sana. Waduh, perlu sih kita kan Terus kamu dapat khawatir tugasnya apa di sana. Waduh, detail banget ya. Bertanya boleh sih, tapi ketika akhirnya kita seperti tidak bisa memberikan kepercayaan kepada anak itu, tentu saja anak itu akan merasa bahwa saya nggak nyaman ya, lama-lama akan terbentuk pribadi yang nggak nyaman dan selalu insecure gitu. Karena apa? Karena Mama selalu berulang-ulang bilang, Mama khawatir loh kamu nanti kenapa-napa, Mama khawatir loh. Jadinya akhirnya ya kata-kata khawatir itu masuk ke alam bawah sadar dia. Oh, saya rupanya nggak bisa ya mandiri ya. Karena harus ada mama saya yang menuntun, mengatur, menjagai, menemani, dan seterusnya. Nah, itu berarti ada dua ciri yang pertama. Berikutnya apa nih Bu Helena? Yang ketiga itu dia akan sangat orang tua yang over parenting, dia sangat merasa terganggu dan mungkin juga terancam gitu ketika anaknya mungkin mendapat perlakuan yang menurut dia itu nggak benar ya, nggak baik. Misalnya temannya tiba-tiba, woi apa kabar? Pok gitu kan. Lah terus ini si orang tua yang melihat ini langsung, waduh sakit dong anak saya ya. Kamu kenapa kamu tutup anak saya kan gitu kan? Saya nggak suka ya. Waduh, padahal dalam pergaulan anak-anak seusia dia biasa tepak-tepok gitu. Mungkin anaknya juga suka tepok-tepok temannya. Akhirnya kan anaknya jadi malu. Ih, mama ngapain sih harus marah sama teman aku? Aku biasa kok. Enggak, nah itu bisa dilaporkan ke polisi tuh. waduh, jadi panjang urusannya. Ya, bahkan jadi anaknya bisa jadi nanti nggak punya temen. Ya, iya dong, karena jadi olok-olok kan dia temannya. Cie, anak mami kan gitu kan. Kasihan banget ya anak yang dari keluarga dengan pola asuh over parenting seperti ini. Dan juga mungkin nih kalau misalnya kita pernah bahas soal village kan? Iya, It takes a village to raise a child kan? Betul. Jadi mungkin di komunitas gitu ya, atau di komunitas gereja kah, komunitas keluarga atau komunitas apapun. Terus anak kita mungkin ditegur oleh orang lain karena mungkin anak kita menumpahkan apa di bajunya gitu ya. Terus karena anak kita ditegur, kan salah emang wajar ditegur. Terus kita langsung naik pitam, lalu nyamperin itu orang tua yang marah-marah langsung berantem. Itu kan sebenarnya akan membuat anak-anak jadi tidak belajar dari kesalahannya, ya kan? Terus orang tua yang over parenting ini merasa terancam, padahal apa sih yang diancam? Kan gitu kan? Kan kalau anaknya ditegur dalam batas wajar, saya pikir itu malah justru pendidikan bagi anaknya tersebut. Iya, anak kan jadi belajar. Oh, kalau kita jalan nggak hati-hati, terus menumpahkan minuman ke baju orang yang di sebelahnya, rupanya orang itu bisa jadi marah ya. Berarti besok-besok saya lebih hati-hati deh, kan gitu kan? Tapi kalau udah numpahin kayak gitu dimarahin, malah orang tuanya yang marahin
pemarah itu, bukan pemarah ya, orang yang memarahi, Menegur menegur itu itu, ya. ya akhirnya si anak kan berpikir, oh aku nggak salah numpain. Wah, nanti anak itu pada masa dia akan besar, dia akan berpikir semua yang dilakukan adalah benar, padahal belum tentu. Kan ada mama, ngomong aja. Ada backingan. Ada papa, Ada ada orang. kalau ada masalah apapun, ada papa. Kita bawa mobil, misalnya udah remaja ya, nabrak orang. Ada papa, pak, aku udah ini nabrak pak. Papa datang, tenang kamu. Papa yang hadapi. Ih ngeri banget ya, ngeri banget kan. Jadi dia tidak bertumbuh rasa tanggung jawabnya, tidak bertumbuh rasa apa ya, kepedulian pada sekitarnya. Ya kan? Oke, itu yang ketiga. Nah, yang Jadi, terakhir nih apa? Yang terakhir itu Yang adalah keempat. tidak memberikan tugas. Ya, tidak berikan tugas, tidak dilatih untuk kemandirian, karena sebenarnya sih kalau secara keseluruhan intinya satu sih, orang tua ingin menjadi Superman kayaknya nih. Super parent buat anaknya. Iya, tapi ternyata dari hasil penelitian, hasil kajian, justru super parent ini malah membuat anak-anak dirugikan. Tadi Ya yang kan? contohnya dia Susah tidak untuk berperan. Iya, dia dalam tidak masyarakat. tidak diberikan tugas. Contohnya seperti apa nih Bu Helena? Di rumah dia nggak ngerjain apa-apa. Wow, padahal kan kalau di rumah bangun tidur harus beresin tempat tidur kan? Bayangkan aja nih anak pagi-pagi diantar sama mamanya ke sekolah, udah turun ke kelas, udah gitu mamanya ngintip dari jendela, dari apa namanya, dari pagar. Anakku main bola, loh ada yang dorong. Nih gurunya kok diem aja gitu kan? Langsung datang, duduk. Saya mau ngomong sama guru olahraga itu. Saya lihat tadi dari pagar, tuh anak saya didorong sama teman, kan gitu kan. Terus langsung mencak-mencak ke lapangan. Kan coba deh. Anaknya jadi nggak belajar Iya untuk kan? bersosial juga. Satu dia malu, kedua anaknya tidak belajar namanya main bola kedorong-dorongan kan Iya. biasa ya kan, sliding gitu kan, sepanjang ada batasannya juga. kan gitu kan, dan jatuh gedebum jatuh itu kan wajar. Memang hidup ini seperti itu, main bola ya kalau nggak mau jatuh repot dong, iya nggak sih, Iya. nggak mau kesentuh teman, terus nggak mau kena tendangan bola, ya jangan main bola, udah di kamar aja udah terus gitu kan. Tapi pada akhirnya jadinya anak ini nggak bertumbuh. Nah, itu 4 ciri-ciri over parenting yang mungkin secara tidak sadar pernah atau sedang kita lakukan dan kita harus bertobat ya. Yang keempat tadi tuh tugas kemandirian, misalnya mengerjakan PR. Ya kan kayak tadi kan kalau di lapangan dia mungkin sedang bertugas bermain bola gitu kan. Lalu dia kena dorong. Itu kan tugas dia untuk menyelesaikan masalahnya. Betul. Gitu kan. Jadi masalah yang dihadapi anak itu, walaupun mungkin menurut kita orang tua, aduh nanti anak saya stres, biarin aja stres, nggak apa-apa. Dia harus belajar ya. Nanti kita bisa tanya, nah kenapa kamu kok sedih? Nah ada apa? Tadi mah aku dorong temen, akhirnya temenku nggak mau ngomong sama aku lagi nih. Oh boleh nggak mama kasih saran? Kayak gitu kan. Menurut mama gimana? Gini, sebaiknya kamu datang minta maaf, jelaskan, kan gitu kan. Tapi kalau, oh tenang, nanti mama yang ngomong. Nomor telepon mana? Bu, saya mau ngomong sama anaknya dong. Ini anak saya kan tadi nggak sengaja. Kok anaknya jadi nggak mau ngomong sama anak saya? Itu jadinya masalahnya akan jadi panjang. Ini banyak banget loh, serius. Wah, ini kita masih akan membahasnya nih. Banyak. Mungkin ada beberapa hal yang kita nggak sadar yang terjadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas topik over parenting. Di segmen sebelumnya kita udah membahas ada 4 ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah anak over parenting biasanya nggak dikasih tugas, tidak ada kewajiban dari orang tua ya, maksudnya bahkan tugas yang diberikan sekolah yang kerjakan orang tua. Waduh, ini kan kita tahu Bu Helena nih sebagai pengajar juga ya, pernah nggak menemui cerita langsung cerita yang seperti ini? Banyak banget ya, dari mulai TK, SD, SMP tuh ada aja orang yang over parenting. Biasanya sih anak tunggal, ya, atau anak bontot ya, atau anak bungsu. Itu sering saya lihat tuh kok ada kecenderungan over parenting ya pada orang tua yang punya anak tunggal. Ada juga orang tua yang punya anak tunggal tuh wah bagus parentingnya, artinya anak itu diizinkan untuk menangis, diizinkan untuk sibuk, diizinkan untuk sedikit under pressure.
Kan karena pressure itu juga latihan kan. Iya benar. Kan Bagaimana kayak dia bisa sekarang kita kalau anak menyikapi masalah. mau dia mengejar mimpinya menjadi juara olimpiade misalnya, masa kita nggak izinkan dia untuk berlatih Oh iyalah. dengan keras kan gitu kan. Betul. Jadi itu pressure yang bagus kalau menurut saya. Tapi kadang-kadang ada orang tua bilang, aduh kenapa sih anak saya disuruh bangun pagi? Kenapa sih? Ini kenapa ya sekolah ini ya? Kok anak saya disuruh pagi-pagi suruh berdoa? Lah, mana ya? Kenapa? Kan dia masih capek, gitu kan? Jadi maksudnya, iya nanti aja lah sore-sore. Ya ampun, sedih banget ya. Saya sering sedih ngeliat kayak begini. Karena apa? Kalau kayak begini, anak-anak kita di generasi ke depan, waduh. Apa nggak jadi negara yang lemah nih negara kita kan gitu kan, karena anaknya dikit-dikit minta bantuan orang tua, dikit-dikit lapor orang tua ya kan, terus ketika misalnya nanti udah nikah gimana Pak? Apa orang tua? Iya kan, terus Pak aku di tempat kerja aku ditegur, wah brengsek tuh bos kamu tuh, udah keluar aja keluar. Memangnya apa namanya semua tempat pekerjaan mau nerima dia? Enggak dong. Akhirnya pengangguran terus ya nggak sih? Karena kehidupan kita nggak selamanya enak ya kan, harus berjuang. Pengalaman Eva sebagai apa namanya sebagai ya presenter dan sebagainya kan pasti kan ada namanya situasi di mana under pressure kan. Iyalah. Dan itu nggak bisa dihindari kadang-kadangnya nggak sih? Dan itu saya sendiri bersyukur terlatih pada saat di sekolah dibiarkan untuk mengatasi masalah oleh orang tua oleh orang tua. Iya, diizinkan untuk merasakan sedih, merasakan apa namanya agak rasa takut sedikit, deg-degan itu bagus. Perlu itu pengalaman-pengalaman seperti itu perlu gitu. Di mana dia harus bangun pagi, di mana harus berjuang. Itu akan menumbuhkan daya juang nanti yang beruntung kita loh. Kenapa? Karena pada saatnya kita tua dan nggak sanggup lagi untuk menolong anak kita dalam mengatasi masalahnya, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kan gitu kan? Ini benar-benar sekali. Bagaimana kita melatih anak kita untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Contoh, bagaimana dia bisa tahu kalau dia salah, terlambat misalnya gitu, ditegur oleh sekolah tapi orang tua membelanya, besok-besok dia akan terlambat terus kan? Iya kan, karena tenang aja ada mama. Ada backingan. Nah Ibu Helena, apa dampaknya kalau kita membiarkan over parenting ini terus-terusan dengan alasan sih sayang sama anak? Yang pasti anak itu tidak punya daya juang yang baik. Ya kan? Bayangkan hidup ini adalah hidup yang dalam tanda kutip sering bilang kejam ya. Kejam karena mau kamu nangis kayak apa kalau kamu tidak sesuai dengan kriteria atau standar dari perusahaan, kamu nggak akan terima. Tapi kalau nge-seek pekerjaan, nggak bisa, kamu kualitas kamu kurang. Ya kan? Kan kalau dipikir-pikir kan, waduh, tegaan juga ya. Iya, karena kan perusahaan bukan orang tua kita, gitu kan. Ya kan, jadi apa namanya daya juang itu akan sangat rendah pada anak-anak yang dididik dengan over parenting. Dan yang kedua, kemampuan dia untuk bernegosiasi yang ada hubungan dengan social skill lah ya, keterampilan sosial, bernegosiasi, kemampuan dia untuk apa namanya minta maaf lah, atau kemampuan dia untuk mengklarifikasi gitu ya, konfirmasi, klarifikasi, terus negosiasi itu kan penting dalam keterampilan sosial gitu. Nah itu nggak bertumbuh. Kenapa? Karena mamanya selalu hadir, papanya hadir, ya kan? Ketika dia bermasalah dengan teman, papanya datang. Padahal harusnya papanya di belakang dong, ya kan? Ingat loh, orang tua kita adalah coach. Kita ini bukan pemain. Pada dunia anak kita, biarkan dia dengan dunianya, lalu kita menjadi coach dia. Kalau memang sampai nggak bisa diatasi, ya kita bisa bantu dia untuk melepaskan dia dari lingkungan itu misalnya gitu kan. Tapi paling tidak anak ini bisa punya pengalaman untuk mengatasi sendiri masalahnya. Nah, jadi yang pertama tadi itu ya, apa namanya daya juangnya rendah, social skillnya juga rendah, tidak terlatih dengan baik. Iya kan. Dan yang ketiga yang paling nggak bagus adalah dia juga nanti akan kurang menghargai orang tua loh. Aneh ya? Hah, kok bisa sih? Ini aneh loh. Karena kan orang tua membackup si anak terus. Bagaimana akhirnya dia bisa nggak menghargai orang tua? Karena bagaimana dia mau menghargai orang tua kalau dia merasa bahwa orang tua tidak menghargai orang lain? Iya kan? Orang tua sudah menunjukkan bahwa yang benar menjadi salah, salah jadi benar, sepanjang anaknya nyaman, kan gitu kan? Berarti penghargaan pada orang lain itu dipelajari oleh anak-anak ini. Dan habis itu dia juga nggak menghargai orang tua ya dong. Yang penting
saya akan terlihat selalu benar. Jadi dia Iya gitu. Jadi yang selalu dipikirkan oleh anak ini adalah sepanjang aku nyaman, semua bisa benar gitu. Ini kan bahaya sekali ya, bahaya Iya. sekali. Jadi kalau menurut saya ya kalau kita nggak sadar udah melakukan yang 4 hal tadi ya, terlalu mengatur hal yang remeh-temeh pada anak kita, tidak ada pemberian kekuasaan pada anak kita untuk memilih, untuk memutuskan apa yang dia inginkan. Ya, sekarang di stop deh. Ya Betul. kan? Karena anak-anak harus bisa belajar membuat keputusan buat dirinya. Malah kita harus latih. Nak, kamu pakai sepatu apa hari ini? Kita ke gereja loh, ingat ya, harus rapi ya. Terus, Ma, boleh nggak pakai yang ini? Oke, fine. Aku pakai sepatu Keds, boleh nggak? Kalau menurut kamu gimana? Gitu. Ya kan, misalnya gitu kan. Kira-kira itu sesuai nggak dengan prinsip kita? Terus kalau dia bilang, Mam, ini aku pakai Keds, Mam, tapi aku rapikan, Mam. Aku akan bersihkan banget. Kenapa kamu pakai itu? Kakiku sakit, Mam. Oke, fine. Kan gitu kan. Jadi ada diskusi. Bukan berarti kita yang atur. Nggak bisa ya. Tapi Mam, aku kalau pakai sepatu pantofel sakit, Mam. Aku kemarin tuh luka, misalnya gitu. Betul. Tapi kalau pakai sepatu Keds tuh lebih nyaman. Nggak boleh. Ke gereja harus pakai pantofel. Ngerti kamu? Kan gitu kan. Repot kayak gini. Jadi orang tua harus sadar bahwa anak-anak itu harus belajar membuat keputusan. Dari yang remeh-temeh dulu. Anak kecil kalau masih seperti anaknya Eva ya, ya memilih. Nih kita kasih 2 makanan misalnya. Ini mau yang nasi goreng atau nasi uduk misalnya gitu kan. Ya kan pilih mana, Nak? Nah, waktu dia memilih kan dia merasa bahwa saya ini punya kompetensi ya, saya dihargai ya. Saya harus membuat keputusan nih, mana ya? Mikir dia kan. Jadi mode on nih otaknya. Otaknya jadi Berpikir, terlatih. nasi kuning, kemarin ada rasa kunyitnya. Ini aja deh. Gitu kan. Misalnya, buah. Kita mau melatih dia makan buah kan. Tapi kalau kita bilang, kamu harus makan ini. Nah, itu over parenting. Ya kata kalau kita kasih pilihan, kamu buah apa? Buah pisang atau buah paya? Atau mungkin nggak ada nih pilihannya, cuma buah paya doang. Supaya anak itu bisa memutuskan, kita kasih pilihan. Nah, ini mau dipotong-potong kecil atau yang mau potong gede? Gitu kan. Berarti dengan kata lain, sebenarnya banyak cara untuk kita membuat anak terlatih dalam menghadapi kehidupan. Membuat keputusan sendiri, membuat pilihan yang benar. Sehingga nanti kan bertahap kan, makin gede, makin gede, makin gede. Nah, waktu dia memilih jurusan misalnya, dia udah terbiasa. Apa untungnya bagi saya, apakah cocok buat saya, dampaknya apa ya ke depan buat saya dan seterusnya. Udah terbiasa karena mama papanya memberikan dia pelatihan untuk membuat keputusan sendiri. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena karena kata-kata tadi terakhir sudah menjadi kesimpulan juga bagi kita bahwa over parenting kalau kita sudah lagi mengalaminya, untuk mendidik anak kita cepatlah bertobat karena ada dampak yang tidak baik. Kita perbaiki ya. Karena ada dampak yang tidak baik bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.